Halo teman-teman, nama aku Riri. Jadi hari ini aku dan temanku Nadifa, kami akan membahas mengenai globalisasi. Halo, nama saya Nadifa Ranalia Devta. Hari ini saya dan teman saya Riri akan mempresentasikan salah satu materi dari hubungan internasional, yaitu globalisasi. Globalisasi secara sederhana merupakan peningkatan keterkaitan antara masyarakat di seluruh dunia. Jadi misalnya nih, ada satu peristiwa yang terjadi di wilayah lain, namun wilayah yang jauh dari tempat itu juga bisa terdampak, padahal mereka tidak termasuk dalam kejadian tersebut. Dan arti dari dunia yang terglobalisasi adalah dunia yang dimana politik, ekonomi, dan sosial budayanya itu saling berkaitan. Dan dalam setiap kasus, dunia ini semakin menyusut dan orang-orang itu sebenarnya menyadarinya. Jadi sebagai contoh seperti ini, internet contohnya. Dengan internet mungkin kita kan hanya duduk kayak di rumah sambil main gadget, sambil main laptop, sambil main komputer. Kita bisa melihat banyak berita-berita di luar negeri atau di luar daerah kita, atau mungkin di luar rumah kita. Kita bisa tahu tentang berita itu tanpa harus menyaksikan langsung, tanpa harus bertemu dengan orangnya, tapi kita tahu apa yang sedang terjadi. Nah, itulah yang disebut dimana menyusutnya itu seperti itu, karena kita tidak lagi saling berkomunikasi secara langsung. Itu kurang di era globalisasi seperti ini, karena semuanya dengan mudah dilakukan melalui internet. Jadi globalisasi yang kita kenal ini bukanlah suatu fenomena yang baru, karena ternyata sebenarnya globalisasi ini juga memiliki kesamaan dengan teori modernisasi. Jadi gini, ada argumen dari Władysław yang saya kutip dari buku The Globalization of Politics. Beliau berpendapat bahwa ekonomi saat mereka melalui industrialisasi, ekonomi mereka itu berkembang seperti di bawah bayang-bayang kemajuan ekonomi yang lain, sampai mereka pada tahap di mana mereka itu mampu menumbuhkan ekonomi mereka sendiri. Jadi menurut saya dari dulu itu globalisasi itu sebenarnya sudah ada, dan mereka sudah berpikiran tentang kedepannya. Di masa modernisasi ini, globalisasi ini semakin maju dan perekonomian semakin berkembang. Seperti itu. Globalisasi yang hanyalah perluasan, pendalaman, dan percepatan itu masih menjadi perdebatan dalam studi hubungan internasional. Ada beberapa hiperglobalis yang berpendapat bahwa hal itu membawa kehancuran bagi bangsa, karena di mana kekuatan global itu melemahkan negara gitu loh. Kemampuan pemerintah untuk mengendalikan atau mengelola ekonomi dan masyarakat mereka sendiri. Jadi di era globalisasi ini kan kita semakin terglobal ya, maksudnya tidak ada batas-batas atau bukan perbedaan sih, batas-batas yang menutup atau tembok-tembok yang menutup kita dari lingkungan luar gitu. Kita semua menjadi masyarakat dunia sekarang, dan hal itu tuh jadi semacam masyarakat yang universal kita semua ini. Ya, jadi dengan itu mungkin saja lama-kelamaan budaya-budaya asli kita, budaya-budaya bangsa kita itu semakin terkikis kalau kita tidak bisa memisahkan antara bagaimana menjadi masyarakat modern dan bagaimana menjadi masyarakat negara. Dalam artian, walaupun kita menjadi masyarakat yang modern, kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, itu merupakan suatu hal yang bagus, tetapi kita tidak boleh melupakan budaya asli kita, dan kita harusnya tuh memperkenalkan budaya ini ke kancah internasional agar budaya kita dapat dikenal oleh banyak orang di luar sana, karena kita harus memanfaatkan globalisasi itu sendiri. Jadi intinya harus bijak dalam dalam bersikap, dalam berpikir di era globalisasi ini.
jangan sampai kita itu hanya menjadi masyarakat dunia tetapi tidak menjadi masyarakat bangsa kita sendiri. Jadi, mengutip dari buku Search yang berjudul International Relations: The Basic pada halaman 138, dampak dari globalisasi pada perekonomian saat ini terlihat jelas dikarenakan keadaan yang saat ini tergolong berbeda dari perekonomian saat pada abad ke-20. Yang mana pada saat itu produksi industri menjadi sangat dominan di beberapa negara yang berada di benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Berkat dari globalisasi yang mengiringi perkembangan dari teknologi, kini kondisi perekonomian semakin dipermudah. Dengan adanya ATM, dengan secari kartu tipis tersebut, kita bahkan bisa mentransfer uang tunai kapanpun, dimanapun kita berada. Kemudahan-kemudahan itu tuh sudah menjadi bukti bahwa sudah tidak ada batas-batas di dalam perekonomian dunia. Uang bukan lagi hambatan di dalam bertransaksi, dan kita dan semua tuh kini menjadi serba instan. Tapi bisa jadi yang saya jelaskan barusan itu adalah merupakan salah satu contoh dampak positifnya dari globalisasi yang mendunia. Namun ada juga dampak negatif dari globalisasi, karena dalam suatu hal itu tidak hanya ada satu hal, bisa jadi ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Misalnya salah satunya itu apabila keuangan global mengalami gangguan atau bahkan keruntuhan. Hal tersebut itu bisa mempengaruhi keuangan negara-negara lain secara berurutan. Jadi misalnya gini, uang Thailand yang saat itu tuh pernah merosot jatuh, itu tuh memicu mata uang dan pasar saham baik di Indonesia, Filipina maupun Malaysia itu juga ikut runtuh. Dan hal tersebut tuh bisa membuat negara-negara yang menjadi investor pun ikut angkat kaki dari hubungan kerjasama tersebut. Mengutip dari Martin di tahun 2020, negara-negara yang perekonomiannya sudah maju akan meluaskan usaha-usaha produksinya dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Dan sejalan dengan perluasan tersebut, yang akan menjadi pendorongnya adalah uang. Kemudian saya ingin membahas sedikit tuh mengenai Indonesia. Indonesia itu kan merupakan negara yang rentan terhadap tekanan internasional. Maka Indonesia tuh harus meningkatkan performa dan kinerjanya, terutama di dalam arus informasi dunia serta barang. Jadi melalui perusahaan multinasional itu, karena Indonesia itu memiliki ketergantungan pada sektor produksi, perdagangan, dan keuangan internasional. Terus nggak hanya pada sektor ekonomi, globalisasi juga itu mengakar sampai ke budaya. Beberapa orang itu berpendapat bahwasanya kayak globalisasi dalam aspek budaya itu adalah ketika semua orang di dunia menjadi serupa, tapi mereka nggak sama. Jadi baik secara budaya atau paling pada gaya hidupnya ya. Orang-orang itu kan biasa nyebut budaya yang terpengaruhi globalisasi itu kan kayak westernisasi. Padahal udah jelas hal tersebut tuh lain, karena westernisasi itu dianggap sebagai peniruan gaya hidup kehidupan orang barat dan timur. Sedangkan untuk globalisasi dalam aspek budaya ya, itu sendiri merupakan sebuah budaya yang menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi nggak hanya dalam aspek budaya, melainkan juga pengalaman. Terus juga ada objek-objek atau biasa disebut kayak universalisasi. Terus kemudian beralih dari budaya, jadi ini nggak hanya budaya, globalisasi itu pun udah mulai mempengaruhi aspek politik. Tapi tergolong rumit ya buat saya, dan panjang juga kalau kita harus kilas balik menjelasin politik dan sejarahnya yang kini tuh sudah jadi mendunia. Jadi globalisasi dalam perkembangan politik itu kayak dia tuh membawa pengaruh yang bikin kita tuh kayak sadar bahwa sekarang tuh isu-isu mengenai perdagangan internasional, HAM, dan menurunnya status di dalam lingkungan itu tuh merupakan isu-isu yang hadir. Tapi nggak cuma itu aja isu-isunya,
nggak cuman hanya itu isu-isu yang hadir. Jadi kayak gagasan-gagasan kompleks kayak pas berakhirnya Perang Dingin itu tuh akhirnya menyebabkan bermunculannya negara-negara baru, khususnya di Eropa Tengah, dan juga terjadinya gerakan separatis. Separatis itu kayak gerakan pemberontakan lah ya. Jadi contohnya tuh kayak di wilayah Timur-Timur. Jadi semua itu merupakan dampak atau contoh dari meluasnya isu-isu politik, dan isu-isu politik meluas diakibatkan oleh globalisasi. Jadi menurut kami, inti dari globalisasi menurut saya dan Riri itu sebuah kejadian di mana tidak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan dari satu negara dengan negara lainnya. Sekat-sekat yang kami maksud di sini tuh kayak merupakan batas-batas negara yang secara geografis maupun astronomis ya. Tapi bukan berarti batas-batas sekat-sekat geografis dan ekonomis itu tuh geografis dan astronomis itu tuh menghilang, bukan hanya karena globalisasi jadi menghilang. Jadi kayak batas-batas itu tuh tetap ada, tapi terasa kayak nggak ada atau kayak nggak berasa ada gitu, dikarenakan teknologi yang semakin berkembang. Jadi itu menyebabkan batas-batas tersebut tuh kayak nggak berasa. Jadi kita tuh mau mencari informasi, mencari kabar, mengirim barang, atau pokoknya dalam segala aspek lah, teknologi itu udah benar-benar menguasai seluruh dunia, dan itu tuh sangat memudahkan. Jadi menurut kami dalam segi studi hubungan internasional, kemunculan isu-isu baru, aktor-aktor HI yang baru, serta globalisasi itu sendiri, semua itu berawal dari berakhirnya Perang Dingin. Jadi ibarat kayak berakhirnya sesuatu yang hebat itu akan memulai sesuatu yang hebat pula. Jadi begitu menurut kami. Globalisasi sendiri itu telah membawa hubungan internasional ke dalam era yang dinamis dan kontemporer, modern, terus disertai dengan isu-isu yang lebih kompleks dan beragam.